wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan penyuluhan dengan judul Kenali Potensi Diri Langkah Awal Menjadi SDM Unggul. Nama aku Meli Mulia dengan NPM 2322/62. Nah, di sini kita bakal bahas tentang gimana cara mengenali dan mengembangkan potensi diri. Di masa kuliah ini kan kita nggak cuma pintar secara akademis, tetapi juga aktif mengasahkan skill yang bisa dipakai di dunia nyata. Apa kekuatan kita akan lebih mudah mengambil keputusan dan membentuk masa depan yang kita inginkan. Buat teman-teman yang tertarik di bidang teknologi, saatnya ini ada banyak pelatihan yang bisa diikuti, baik secara gratis maupun berbayar. Misalnya desain grafis, maupun coding, digital marketing, bahkan bisnis online. Kalian bisa belajar lewat platform seperti Udemy, Coursera, YouTube, atau bootcamp digital. Dunia kerja sekarang sangat terbuka bagi anak muda yang kreatif dan tech savvy. Nama kakaknya siapa? Nama saya Najmuddin. Nah, misalnya kalau kakak Nadine ini suka ngomong di depan umum gitu ya, nah kakaknya tuh bisa mengikuti public speaking gitu, kayak pelatihan atau aktif di organisasi kampus, itu juga bisa bantu banget buat ngembangin soft skill. Dan saya Meisyana Putri, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu potensi diri itu sebenarnya bisa kita lihat dari apa yang kita suka, apa yang sering kita lakukan dengan semangat, atau bahkan dari hal-hal yang sering diminta tolong oleh orang lain kepada kita. Setiap orang punya potensi yang unik, ada yang jago berhitung, ada yang kreatif, dalam desain, ada yang suka mengorganisasi acara. Nah, potensi ini bisa berkembang kalau kita mulai mengenalinya sejak sekarang. Mata kuliah adalah waktu yang sangat tepat untuk menggali potensi diri. Ini masa transisi yang menentukan arah hidup kita ke depan. Makanya penting banget untuk memulai mengenal kekuatan dan kelemahan kita, biar kita nggak salah langkah. Iya, cepat ngomong. Kalau kita lihat kondisi dunia kerja hari ini, perusahaan nggak cuma mencari yang pintar, tapi juga yang punya sikap profesional, bisa kerja tim, berpikir kritis, dan siap belajar hal baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelas saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Saudara Nopaliosa. Saya melanjutkan dari kata Ilyas tadi. Kalau teman-teman masih bingung harus mulai dari mana, kami punya 3 langkah mudah. 1. Temukan apa yang bikin kalian antusias. 2. Coba keluar dari zona nyaman, ikuti kegiatan baru. 3. Dengar pendapat dari orang-orang terdekat dengan kerjaanmu. Nah, coba kalau misalnya kalian suka, bisa kabarin apa? Oleh perkenalkan diri, nama saya Sepila Sadyanda. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Yang pertama itu, kalau lihat dari dunia kerja sekarang ya, perusahaan nggak cuma cari orang yang jago secara akademis, tapi juga cari orang jago secara attitude, bisa kerja bareng tim, mikir kritis, dan mau belajar hal yang baru. Makanya nih, penting banget buat kita terus asah soft skill dan hard skill. Cari tahu apa sebenarnya cocok untuk bidang kita. Nah, saya mau ngajak nih, kalian tulis 3 hal yang kalian jagoi, 3 hal yang kalian pelajari, dan 3 hal yang kalian suka. Dari situ kita mulai bisa bikin rencana pengembangan diri pelan-pelan, tapi pasti. Terima kasih. Nah, dari situ kita bisa mulai mengenali potensi terbaik yang ada di dalam diri kita sendiri. Kadang jawabannya nggak langsung kelihatan, tapi semuanya bisa kita temukan dalam proses. Dan yang paling penting, percaya kalau kita semua bisa berkembang. Kalian nggak harus langsung hebat kok, asal ada kemauan buat belajar dan terus mencoba, itu udah jadi modal berharga. Karena semua orang sukses juga pernah mulainya dari nol. Mungkin itu saja materi yang dapat aku sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman aku. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.